Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sudah sampai di Masjid Quba, Madinah Al-Munawwarah, untuk berziarah. Nanti kita akan coba untuk sholat 2 rakaat, dan sesuai pesan Nabi SAW, siapa yang sholat sunnah banyak 2 rakaat di Masjid Quba, keutamaannya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Yuk kita lihat Masjid Quba-nya. Mari Pak, kita foto dulu. Ayo, kita foto dulu. Ustaz, masuk ini Rombongan kita. Dan inilah suasana di dalam Masjid Quba yang kita ziarahi pagi ini. Kita sudah menyelesaikan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat duha juga 2 rakaat. Semoga ibadah kita bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti terus perjalanan kami bersama menelusuri kota Madinah Al-Munawwarah. Salam. Masjid Quba. Saat ini sudah berada di kebun kurma kota Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita telusuri bagaimana kondisi perkebunan kurma. Saya juga dari pertama ke sini bersama Ustadz Benny, tour leader kita di selama Kebunnya saja dia. Kebun ditutup saja. Ikutnya saja dia. Lepas saja. Ramadan Dia lah kebun. Di belakang bisa dari kiri tutup. Kebun kurmanya ditutup. Silakan. Khawatir nanti jamaahnya tergiur untuk mencicipi buah kurmanya. Jadi ya kita tidak bisa berkunjung untuk memasuki kebun kurma. Sama mereknya kebun. Enggak sama semua Ibu-ibu dari jamaah umroh lagi melontar kebun kurmanya tutup, jadi diganti dengan toko kurma. Jadi apa yang mau dibeli? Ini ada wijen. Wijen namanya Bu, kacang wijen. Di roti pabukuan itu kan ada laki-laki itu Bu ya. Ah, tuh. Apa yang hitamnya? Yang Dua sama ambil 2 sama diskon. Ayo bismillah. Kacang, kurma, kurma semsem, boska, kacang. orang Madinah sudah fasih berbahasa Indonesia. Lagi milih-milih tasbih. Ini berapa, Dek? Bisa ditawar? Kalau 2,15. Iya. Enggak mau 5 yang tahu. Bisa pakai yang biasa kalau Korea. 5 yang makan. Ini bisa dibesarkan ya? Oh bisa. Oh iya. Tinggal tarik saja. Naik. Silakan aksesoris silakan. Kalau sudah ngambil dicatat harganya 5 real saja. Pada. Anak untuk. Silakan. Itu berapa ya? Silakan. Bisa bunyi tadi? Hah? Bisa bunyi tadi? Pencet nggak? Pencet bunyi. Pencet bunyi. Dipencet 2.30. Silakan Pak, silakan. Lela dulu. Pagi menjelang siang ini kita
sudah berada di seputaran Jabal Uhud, Bukit Uhud. Kemudian ini Jabal Rumal. Dan itu masjid apa tuh, Ustaz? Jabal Rumal. Jabal Uhud. Ini makam syuhada yang dalam pagar. Makam para sahabat, para syuhada yang gugur pada saat peperangan di Jabal Uhud. Nabi SAW sudah pesankan, apapun yang terjadi jangan turun. Tapi para sahabat banyak yang tetap turun untuk mengumpulkan harta rampasan perang, sehingga mereka dikepung oleh dua pasukan. Pertama pasukan Khalid bin Walid, yang saat itu beliau belum masuk Islam. Kemudian yang kedua Umair bin Lahab, kalau tidak salah ya. Dan Tapi pernah terjadi banjir di Madinah, sehingga termasuk kawasan sini kena banjir, sehingga pihak kerajaan mengumpulkan pada satu kawasan. Jadi sudah sebenarnya posisi kuburan asli itu sudah berpindah oleh pihak kerajaan. Sudah lama nih kejadiannya Bapak Ibu. Dipindah ke sini dan dipagar seperti yang sekeliling dan tidak pakai name dan address. Kuburan di sini begitu saja, hanya di sini kawasannya. Paling kalaupun ada tandanya dikasih ini kuburan sahabat yang masyhur. Kayak ibu bapak ke Bakia, ada khusus untuk Utsman bin Affan, itu ada diberi batasan, tapi tidak dituliskan Utsman, ya kan? Nanti kalau kita pernah baca kharitah petanya, kita tahu mana keluarga Nabi, paman Nabi, bibi Nabi, tahu tuh. Tapi kalau kita nggak tahu, kita ngelihat kayak gitu saja. Pergi ke Bakia, ya. Ada 70 sahabat yang ada dikubur di sini. Ya, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ada jual beli. Innallaha ashtara, Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman diri dan harta mereka bi'anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah membeli dengan harga yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, kan banyak perperangan, ada perang Badar, perang Uhud, kadang mereka membunuh musuh dan kadang mereka wa'adan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Janji ini benar Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam Taurat dan Injil. Masya Allah. Nah, ini para sahabat sudah membenarkan janji mereka jual beli dengan Allah. Kita mencontoh ini, bahwasanya agama ini diperjuangkan dulu dengan semangat, dengan nyawa, air mata, darah, tenaga dan segala macam. Sekarang kita melanjutkan estafet. Kita mungkin tidak sampai dengan diri kita, harta kita saja, ya kan? Tidak seperti seberat ujian saudara kita di Palestina, Bapak Ibu, ya kan? Kita jual beli dengan Allah paling dengan demam-demam aja, capek-capek aja, kaki panik-panik aja, goyang lutut aja. Rasul lutut nak ada oleh ustaz, ya bahasa ustaz, tawaf ustaz, mungkin begitu saja, ya kan? Nak pakai itu. Itu Bukit Jabal Rumal. Para pemanah Uhud ini. Ini kuburannya. Ya. Ini daerah Uhud, Pak. Ini kuburan para sahabat Uhud. berapa panjang? Baik, kita berfoto dulu ya. Di mana bumi kita pijak, di situ kita berkoda. Mari kita berkoda dengan latar belakang Bukit Uhud. Masya Allah. Mari kita berkoda. Saat ini kita akan menuju Jabal Rumal. Di bawah Jabal Uhud. Belakang saya ini Bukit Uhud atau Jabal Uhud. Kemudian di depan sana itu Jabal Rumal, itu bukit peperangan. Kisahnya dari Ustadz Beni tadi. Jabal Rumal. Tadi ceritanya dari Ustadz Beni. Jabal Rumal ini bermakna bukit peperangan. Ada jemaah umrah yang pulang dari bukit ini sampai di tanah air, dia berkelahi, berantem sama istri gara-gara ternyata salah satu pasangannya menuliskan nama mereka berdua di atas Jabal Rumal. Udah jelas artinya Jabal Rumal, bukit peperangan. Nah, maka terjadilah peperangan dalam rumah tangga mereka. Masya Allah. Di sini kaum muslimin mengalami kekalahan saat berperang
dalam peperangan Uhud, karena banyaknya para sahabat yang sudah dipesankan oleh Nabi supaya tidak turun, tapi mereka tetap turun dari bukit untuk mengumpulkan harta rampasan perang, padahal mereka sudah hampir saja merasakan kemenangan. Kita coba naik dulu selayang sana. Kita coba untuk naik ke Jabal Rumal ini untuk menghilangkan rasa penasaran saja. Sebab kalau naik Bukit Uhud itu terlalu tinggi. Jabal Rumal. আরে তোমার বন্ধুরে সালাম দিলাম, তুমি সালামটা কবুল করো আল্লাহ। Alhamdulillah, saya bersama Pak Datuk dan Pak Dev sudah sampai di betul kita betul. puncak Jabal Rumal. Ini bukit peperangan artinya ini. Bila usah ditulisan nama Pak Dev juga. Bertentang dengan bukit Jabal Uhud, Jabal Rahmah. Begini kondisi di atas, pemandangan arah ke bawah. Ini kondisi di atas, ada yang jualan tasbih, jualan ruput Fatimah, jualan cincin batu aki ya. Ini jemaah kita juga. Dan ini masjid apa namanya ini? Ini ada jemaah juga dari India guys, lagi berdoa. Ini bukit yang panjangnya kata Nabi 12 km. Oleh Kerajaan Arab Saudi. Masya Allah, tabarakallah. Sudah sampai. Ini termasuk di wilayah kawasan Madinah Al-Munawwarah. Madinah. Oke, kita terus perjalanan kita untuk menelusuri ziarah kota Madinah. Kondisi orang yang berjualan, para pedagang di seputaran pelataran Masjid Uhud. Masjid Uhud. Iya. Ada yang jual kurma, jual mainan. Kemudian khas, sesuatu yang khas di Madinah Al-Munawwarah, di seputaran Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Ini pelataran Masjid Uhud. Saat ini saya sedang berada di pelataran Masjid Jabal Uhud.
juga. Kemudian di seputaran ini ada angkringan untuk menjual cendera mata dari Jabal Uhud. Ini masuk wilayah Madinah Al-Munawwarah. Ini masuk Jabal Uhud. Kemudian itu di atas, dan di atas jemaah banyak itu adalah Jabal Rumal. Nikmati berselfie ria di atas Jabal Rumal. Peperangan. Oke guys. Inilah kondisi cuacanya sangat cerah, tapi anginnya sejuk. Jadi kita tidak merasakan kepanasan. Saya sudah pakai singlet, pakai kaos ya, baju kaos dalam, kemudian pakai kemeja plus rompi yang cukup tebal. Tapi saya tidak berkeringat. Karena memang tidak panas. Padahal cuaca sangat terik sekali. Matahari sangat terik. Sekarang sudah hampir jam 10:30 pagi. Dan alhamdulillah angin itu bertiup luar biasa menyejukkan. Masya Allah. Kita menuju mobil lagi karena kita tidak ingin ketinggalan rombongan. Mudah-mudahan perjalanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi pemakaman Jabal Uhud yang dulu kata Ustadz Beni, yang tour leader kita, pernah terjadi banjir besar sehingga pemakamannya dipindahkan ke sini. Dan tidak ada satupun penanda khusus untuk makam para sahabat dan para syuhada di pemakaman ini. Ada 70 sahabat yang dimakamkan di sini, 70 syuhada bersama sahabat yang dimakamkan di pemakaman ini. Kalau di Madinah ada Baqi'. Nah, sekarang kita sedang di lembah Bukit Uhud, ini Jabal Uhud. Ini banyak jamaah dari berbagai daerah, dari Pakistan, dari seluruh dunia. Panduan penting, coba kita baca. Ini dalam bahasa Indonesia, Masya Allah. Panduan penting ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan safar karena mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika berziarah membaca Assalamualaikum ahlud diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Yang kedua, mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang lakukan ziarah kubur, karena itu mengingatkan kalian pada kematian, pada akhirat. Mengusap-usap kuburan merupakan amal bid'ah yang diada-adakan dalam agama, tidak boleh dilakukan, dan termasuk wasilah yang dapat mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Tidak boleh mencari berkah dengan mendaki gunung Uhud dan bukit Rumat. Begitu pula mengambil tanah atau bebatuan dari kedua tempat tersebut. Nah, itu juga bersifat musyrik. Tidak boleh. Karena yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Jabal Uhud yang panjangnya sekeliling itu sekitar 12 km. Ada hadis Nabi mengatakan manusia itu sifatnya rakus dan serakah. Kalau diberi emas sebesar bukit Uhud, maka dia akan meminta lembah yang sama sebesar bukit Uhud yang kedua. Jika mereka sudah mendapatkan yang kedua, maka mereka minta lagi yang ketiga. Begitu seterusnya sampai mulut mereka disumpal tanah. Jikalau emas saja sebesar bukit Uhud ini, apa lagi yang mau dipikirkan ya? Masya Allah. Tapi Rasulullah SAW
tidak menginginkan itu. Oke. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.